Oke, kita langsung aja ya. Minggu depan kita jadwalkan untuk kuis, oke. Jadi ini masih 26 orang. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya, daripada tungguin lama ntar. Oke, kita kemarin belajar sampai belum. Oke. Oke, kemarin kita belajar yang tabel 52 ya. Jadi perlu diperhatikan ya, di tabel 52 ini kita menghitung pabrik yang hanya alatnya apa? Ada yang tahu alatnya apa? Tabel 52? Heat exchanger go. Ya. Heat exchanger. Jadi alatnya heat exchanger, terus kemudian misalkan alatnya hanya heat exchanger saja, terus dihitung sampai grassroots, ya, sampai grassroots. Oke. Sekarang ini kan kondisinya kondisi normal ya. Sekarang kita hitung kalau kondisinya ekstrim ya. Oke. Kondisi ekstrim ini kalau misalnya kalian punya kondisi yang di luar dari biasanya sehingga membutuhkan tekanan atau suhu atau bahan yang ekstrim sehingga tidak bisa dipakai carbon steel. Sehingga tidak bisa dipakai bahan yang paling murah gitu ya. Nah, cara ngitungnya tetap sama seperti kalau kita carbon steel dan harus bisa menghitung dua-duanya. Di setiap soal pasti kita menghitung dengan carbon steel dan yang sesuai kondisi soal. Misal ya, bahannya carbon steel. Nah, oke, sama-sama carbon steel. Yang satu tekanannya realnya adalah 100 atm. Maka itu termasuk kondisi ekstrim. Tetapi karena di soalnya bahannya carbon steel, jadi bahannya tetap pakai carbon steel. Cuman yang kondisi ekstrim, carbon steel dihitung dengan tekanan 100. Satu lagi kita harus hitung carbon steel kalau kondisi standar ya, 1 atm. Jadi tetap harus dihitung dua-duanya. Oke. Oke, dan selain kondisi sama suhu juga kalau misalnya zat atau produk yang kalian buat itu korosif terhadap carbon steel, sehingga dibutuhkan steel yang lebih tahan, steel yang lebih mahal gitu ya. Oke. Nah ya. Oke, yang di sebelumnya kan sudah ada ini ya, harga per modul. Terus kemudian kita ambil 3,18 ini. Jadi angka 3,18 ini adalah konversi dari harga alat CP ke harga per modul. Ya, ke harga per modul. Pengalinya adalah 3,18. Nah, 3,18 ini disebut per modul faktor.
Nah, bare modul faktor ini kita bisa cari sesuai dengan tekanan suhu yang kita kehendaki, itu dari rumus atau dari figure. Ya, dari figure. Oke. Jadi kalau misalnya untuk bahan lain, jadi 3,18 ini di sini bahannya carbon steel ya. Nah, misalnya bahannya A, nah misal bahan A, nah, maka otomatis CPMA sama dengan FBMA kali CP kalau bahannya CS ya. Kalau bahannya carbon steel. Jadi CPMA ini, CPMA ya, harga bermodul dengan bahan A adalah harga carbon steel tadi. Jadi kalau di tabel 52 itu 10.000 ya. CP-nya ini 10.000 dikalikan faktor. Ya. Faktor ini bisa dilihat di figure. Ya. Atau bisa dihitung, tapi kebanyakan kita nanti bakalan lihat di figure. Ini ya. CPMA adalah harga bermodul A, FBM adalah faktor konversi bermodul. Ini adalah harga alat ini ya, bukan harga bermodul. Harga alat dengan bahan CS. Nah, jadi kalau misalnya alatnya berubah, otomatis instalasi juga berubah. Kalau kondisinya ekstrim, maka perpipaan juga ikut ya. Jadi otomatis kalau carbon steel pengalinya insulasinya adalah 0,71, maka untuk bahan A juga sama ya, 0,71. Ngikutin. Nah, terus kemudian kita masukkan ke persamaan. Oke. Kita masukkan ke persamaan. Yang ini tadi. Oke. Nah, ini ya. Kita sekarang ini ya, ini kan CP insulasi dari CP ya, dari CP. Nah, ini kan faktor material tadi ya. Faktor material tadi. Maka otomatis faktor insulasinya masukkan ke sini, FMA-nya ini ya. Jadi CS pada kondisi yang sama, ini ya, CS-nya, FMA kali 0,71. Ya, karena CPA-nya adalah ini, CPA-nya dimasukkan ke persamaan insulasi tadi, CI sama dengan 0,71 kali CPA kan, ini ya. Jadi ini adalah CPA, sedangkan C insulasi, harga insulasi adalah 0,71 dari CPA. Ya, harga produk ya. Terus F ini apa? F ini faktor instalasi. Ya. Ya. Oke. Ini adalah penjabaran penurunan kita kan karena sudah punya bare modul A dan kita sudah punya rumus bare modul kalau standar. Ya. CS ya. Bare modul A itu sama dengan CP plus CI. Ya kan? Karena bare modul adalah biaya langsung ya kan? Ditambahin biaya insulasi ya. Oke. Dan ada biaya lain-lainnya. Biaya apa lagi? Selain CP sama CI, ada biaya apa lagi? Kalau bermodul itu? Nah. Apa lagi? Bermodulnya yang di tabel 52, harga bermodul. Harga bermodul ini sama dengan apa? Ada produk, ya, alat utama ya, CP. Terus ada
insulasi CI ya di tabel 52 di tabel 52 bukan CI ya, CM ya. Tapi CI sama CM ini sama ya. Ada lagi apa? Biaya apa? Freight, insurance, tax. Ada lagi? Biaya overhead. Ada Buruh lagi? itu kan? Direct labor, CL. Ya kan? Sudah. Oke. Itu semua ada ya. Jadi harusnya ada CP, CI, ada CL, ada CFIT, ada CO segala macam di sini ya harusnya ya. Nah, tetapi kamu belum ya. Tetapi karena nanti ini kan A dibandingi sama CS. Yang lain-lainnya biayanya sama. Ya, kecuali biaya alatnya yang bahan A ini beda dengan biaya yang bahan CS. Insulasinya yang bahan A lain dengan insulasi yang bahan CS. Tetapi biaya labor sama, ya kan? Kalau alatnya diganti, labornya tetap sama, ya kan? Biaya bawanya sama, ya. Biaya overheadnya sama, ya. Jadi biaya semua itu untuk material A dikurangin biaya semua itu untuk material CS jadinya hilang semua. Tinggal CP sama CI aja. Jadi makanya di sini yang ditulis tinggal CP plus CI dikurangi CP plus CI yang bahannya CS. Oke. Nah, CPA tadi kan adalah harga kalau CS dikali faktor material A. Ya. Insulasi adalah 0,7, mestinya 0,71 ya. Tapi di sini cuma 0,7 dia nulisnya. Bisa? Oke. Jadi di sini cuma 0,7 ya, 0,7 kali CPCS kali CFA MA ini sama ya. Ini dengan ini sama ya. Ya, CPA ya. Jadi 0,7 kali CPA kali faktor insulasi tadi kan. Dikurangi CPCS kurangi 0,7 kali CPCS kali faktor insulasi. Oke. Terus disederhanakan ya, CS-nya diambil semua jadi seperti ini. Dan ini difaktorkan. Jadi di dalam kurung ini difaktorkan. Faktorkan sehingga mendapatkan ini. Jadi ini kalau difaktorkan, ini kalau dikembalikan dikalikan hasilnya seperti di atas ini ya. Oke. Terus dari persamaan ini sebelah kirinya kan delta CBMA. Delta CBMA ini apa? Perubahan CBMA, ya kan? Perubahan CBMA. Yang artinya apa? CBMA dikurangi CBMCS. Ya, sama dengan ini yang sebelah kanan tadi ya. Ini sebelah kanan. Sedangkan CBMA adalah CBMCS kali CBMA ini adalah CBM CPCS kali FMA. Ini adalah CPCS kali FBMCS, ya kan? Jadi ini CPCS-nya bisa dihilangin semua, kiri dan kanan dihilangin, ya. Jadi tinggal FBMA dikurangi FBMCS. Ya. Nah, ini tadi jadi FBMA sama dengan FBMCS, ya, faktor pengali bermodul yang kebahannya CS ditambah faktor ini. Ya kan? Nah, ini ada contohnya. Ini figurnya ya, untuk heat exchanger kita bisa lihat di sini. Ya kan? Figur 538, 546, 551. Ya.
Nah, buat latihan, kalau seperti tabel 5.2, tapi kita pakai bahannya stainless steel, didapatkan tadi kan dari tabel 5.2 faktor band modular 3,18. Ya, dari tabel 5.2. Ya kan? 3,18 ya, karena kan FBM-nya adalah 31.800 ya. CP-nya 10.000. Di tabel 52 CBM-nya adalah 31.800. Berarti kan faktornya adalah 3,18 ya. Nah, kita dapatkan FM kalau SS itu 3 nilainya dari figure 536. Nah, coba kalian cari figure 536. Dapat nggak? Buka figure 536. Itu yang di kotak pojok kanan bawah aku. Ya. Ya kan? Yang SS per SS ya kok ya? Ya, SS per SS. Kok bisa SS per SS kok? Iya kok, aku juga mau tanyakan hal yang sama kok. Apa bedanya sama yang CS per SS? Iya. Ya. Oke, karena di sini memang dia contohnya pakainya SS per SS contohnya. Kalau yang CS per SS itu bedanya kan shell-nya dia CS, tube-nya SS. Kalau yang SS per SS berarti shell-nya SS, tube-nya juga SS, ya kan? Jadi tekanannya atau zat-nya korosif ada di bagian shell dan tube. Tapi kalau CS per SS itu tekanannya atau zat yang korosif itu hanya ada di bagian tube. Ya, itu bedanya CS per SS sama SS per SS. Nah, cuman ini contohnya ini kalau bahannya SS. Jadi SS per SS. Oke? FI 0,45. Nah, dari tabel 53. Dapat enggak tabel 53? Nol koma 45. Shell and tube heat exchanger. Iya kok, yang shell and tube ya kok ya, heat exchanger Ya, shell. shell and tube heat exchanger ya. Oke. Terus dimasukkan hasilnya 5,8. Dimasukkan ke mana? Ke ini ya, ke rumus ini. Masukkan ke rumus ini, FBM CS-nya 3,18, FMA-nya adalah 3, minus 1 kali 0,7 kali FI-nya 0,45 plus 1. Ya. Hasilnya 5,8. Betul nggak? Hasil 5,8. Ya. Ini ada yang apa, shell and tube-nya ada yang kayak double, terus habis itu ada yang apa, itu kita pakai yang mana ya? Kok aku kayak bingung sih pas lihat. Shell and tube double di mana ya? Oh, Di, figure 536. iya, itu kayak banyak jenisnya gitu, jadi aku bingung milih yang mana. 537 juga sih. Double pipe, terus tube side only, terus spiral tube. Oke, gini ya. Kalau kalian menanyakan alatnya, alatnya ini bedanya apa, gitu ya? Itu ada di bab 1 sampai bab 4. Jadi kalian harus baca bab 1 sampai bab 4. Alatnya. Di sana dijelaskan semua sak model-modelnya, sak flow diagramnya, kalau gambar seperti apa.
Jadi kayak misalnya shell and tube di heat exchanger. Jadi ini kan semua adalah heat exchanger modelnya shell and tube di tabel ini. Ya. Scrap wall. Scrap wall ini artinya dia khusus semua permukaannya itu butuh berpori. Biasanya untuk reaktor. Ya. Teflon tube. Nah, itu berarti khusus buat teflon yang bahannya teflon. Tube-nya bahannya teflon, bagian tube. Terus Kettle boiler. Kettle boiler ini kalau kalian tahu gini ya, apa bedanya boiler sama furnace? Nah, itu juga sama ya, ada di bab 1 dan bab 4. Jadi furnace itu dia berhubungan langsung dengan pemanas. Kalau boiler itu tidak harus berhubungan langsung dengan pemanas. Dia bisa berhubungan langsung dengan zat yang lebih panas, tapi bukan pemanas. Ya, bukan api, bukan flame, bukan apa namanya. Kalau flame itu kayak force fire gitu ya, kayak las gitu ya, kayak las gitu itu api yang dengan tekanan tertentu gitu ya. Itu furnace. Nah, kalau kettle reboiler itu berarti di tube-nya dia langsung berhubungan dengan flame, tetapi flame-nya ini tidak berhubungan langsung dengan airnya. Tidak berhubungan, ya biasanya air lah ya. Dia dibatasi, makanya dia butuh shell and tube. Jadi di tube-nya itu panas dari api, bahan tube-nya itu memanaskan zat yang ada di shell, memanaskan air yang ada di shell, sehingga airnya lebih jadi panas gitu ya. Itu kettle boiler. Kalau bayonet ini model ya, model panjang ya. Jadi shell and tube tapi yang modelnya panjang karena dia butuh tekanan yang tinggi. Jadi biasanya dibikin seperti bayonet, panjang gitu, panjang kurus gitu. Terus kalau floating head, kalau floating head ini dia butuh ada perkembangan di dalam heat exchanger-nya itu. Jadi tekanannya dari 2 sampai 4. Nah, jadi tekanannya berubah-ubah, demikian juga dengan volumenya berubah-ubah. Ini floating head. Terus kemudian Vic tube seat dan YouTube. Nah, ini Vic tube seat dan YouTube. Jadi di dalam shell-nya itu ada lembaran yang menahan tekanan, ada lembaran bahan yang menahan tekanan. Tube-nya itu bentuknya U. Jadi tube-nya tidak lurus seperti elemen. Kalau kalian lihat elemen listrik, bentuknya kan U dia ya. Dia kayak cacing gitu. Cacing. Ya, kayak cacing ya. Ini yang maksudnya fixed tube, seat, dan YouTube. Ya kan? Terus kemudian apa lagi? Multiple double pipe. Multiple double pipe artinya begini. Ada pipa kecil sama pipa besar. Ada pipa kecil sama pipa besar. Pipa kecilnya nyambung ke pipa kecil yang lain. Jadi kalau kalian bayangkan shell and tube, itu kan misal satu shell gitu ya, satu panci gitu. Di dalamnya ada banyak pipa. Ya kan? Itu shell and tube. Nanti kalau dibagi shellnya itu dipotong jadi 2 kan gitu ya. Dibagi lagi nanti jadi 3 gitu kan. Kalau ada 2 pembagi berarti shellnya 2. Nah, kalau tube kita tinggal ngitung jumlah tube ya. Kita tinggal ngitung jumlah tube-nya. Jumlah tube-nya ada berapa. Nah, kalau double pipe ini berarti shell-nya tidak seperti itu. Shell-nya itu di setiap tube itu ada pipanya sendiri. Jadi seperti double pipe dijadikan satu gitu. Ini multiple double pipe. Biasanya lebih murah ya daripada shell and tube dan biasanya dipakai pada tekanan rendah. Kalau double pipe ya seperti biasa ya double pipe. Double pipe ya cuma satu aja. Jadi kayak ada cross flow antara yang pipa besar,
outer pipe sama inner pipe gitu kan ya. Nah itu kalau dijadikan satu seperti pemanas gitu ya, butuh permukaannya dipanaskan, permukaannya harus luas, itu biasanya pakai multiple tube gitu. Jadi pemanas biasa lah yang tekanan rendah. Kalau biasanya pakai multiple double pipe. Nah tapi penjelasan ini itu kalian bisa baca semuanya bab 1 sampai bab 4. Ya, jadi kalian kalau diem di rumah nggak ngapa-ngapain ya kan, bosen ya lihat sinetron ya, lihat TV ya silakan baca bab 1 bab 4. Oke kok, thank you. Oke, nah nanti di soal pasti dikasih tahu memakai alat bentuknya apa. Tetapi di tugas akhir kalian harus menentukan sendiri loh, pakai alat jenisnya apa. Jadi kayak TA, oke, bikin utility gitu ya, utility pakai steam, tekanannya berapa segini, perpindahan panasnya berapa segini, oke. Luas perpindahan panasnya besar atau enggak? Kalau enggak besar berarti kalian butuh alat apa? Kayak gitu ya. Nah, ini sering keluar ya di kompre, di tugas akhir sering keluar ya. Oh, kenapa kamu kok jenis heat exchanger-nya pakai itu? Kenapa enggak pakai yang ini? Itu kalian harus bisa jawab. Ya. Itu tugas akhir ada penilaiannya sendiri. Mempertahankan yang kalian buat. Ada juga nilai untuk pengetahuan dasarnya teknik kimia. Gitu-gitu ya. Jadi ya kalau ada waktu dibaca lah. Oke. Anyway, kita lanjut ke contoh ini. Jadinya karena faktornya jadi 5,8, maka faktor CBMCS-nya jadi 58.000 ya, karena CP-nya 10.000. Ya, CP-nya 10.000. Tapi sebenarnya faktor 5,8 ini bisa dicari nggak? Bisa dicari nggak? Bisa. FBM. Nah, kalian bisa cari ya FBM. FBM kalian bisa cari. Dari figure. Jadi FP-nya 3 ya. Kursornya biasa aja ya. Kalau FP-nya 3, F materialnya FP-nya FM-nya 3, F materialnya 3. FP-nya 1. Berarti FP kali F-nya kan 3. Ya kan? Halo? Kalian Iya. coba lihat figure 538. Sudah? Sudah kok, sudah. Oke. Di situ kan kalian butuh FP kali FM. Ini. Itu, makasih. Sama. Iya, Kok. Oke, FP kali FM berapa? 3 ya. 3 kali 1 kan ya. Betul? FP-nya tadi dari mana ya kok? FM-nya kan 3, FP-nya? FP-nya 1 karena dia kan kondisi normal kan, tekanannya kan nggak ada ngomong apa-apa kan, 1 atm berarti kan normal. Kamu cari FP-nya itu dari tabel figure 537. Di mana kita dapetin 1 ya. Itu di situ 1,5, 1,4 terus ke bawah ya kan. Untuk pressure yang konvensional shell and tube itu sampai berapa itu? Mungkin 1, 10, 20, 30, 40. Di bawah 40 bar tuh 1 kan nilainya. Ya. Iya. Konvensional shell and tube tuh di bawah ya berapa itu? 10 lah, di bawah 10 bar lah, ya kan? Masih 1 ya. Oke? Berarti FP-nya kan 1, FM-nya 3. FM-nya kan ini ya, FM. Ini FM.
Ya, FP-nya kita dapatkan karena kondisi standar ya, pressure-nya 1 atm ya. Berarti FP-nya 1. 1 kali 3 kan 3. Thank you. Sama. Sama, oke. Tadi sudah diisi belum? Sudah. Oke, thank you. Mana PTT itu ini? Ini PTT. Sama ini. Oh ya. HP-nya hitam Iya, juga. iya, iya. Oke? Dapat? Dapat gak, Pak? Nah, oke, sekarang kalian lihat kalau di tabel 538 itu 538 itu 3 di situ. Tarik ke atas. 3 di situ tarik ke atas ya. Di garis yang konvensional shell and tube. Jadi kan garis yang paling atas ya. Ya, Di grafik kosnya 6 ya, kok ya? ya 6, lah, 6,2 ya. Bukan 5,8 ya. Kalau dari grafik. Lebih akurat mana ya kok pakai grafik atau ngitung langsung? Iya, kok. Lebih akurat mana, kok? Ini karena tidak semua disediakan. Kalau kalian lihat sebenarnya kan ini ya, oke. Ini ya, tabel 53 itu tidak semua alat ada di situ. Ya, tabel 53 tidak semua alat ada di situ. Banyak yang enggak ada. Ya. Jadi kita pun kebanyakan jadinya pakai figure. Ya, kebanyakan pakai figure. Jadi
Siap kok tadi. Oke. Thank you kok. Yoi. Oke. Nah, terus kemudian misal tekanan 100 bar gauge. Ya, FP-nya 1,22. Ya kan? Dari mana? Ya. Jadi tadi kan kita FP-nya 1 ya, karena kita asumsi kan 1 ATM ya. 1 ATM berarti berapa bar gauge kalau 1 ATM? 1 ATM berapa bar gauge? 0 harusnya kalau gauge Oh, ATM. Enggak. oke. Iya. Jadi 1 ATM 0 bar gauge. Ya, kita lihat di figure 537. Berarti kan FP-nya 1. Ya. Nah, Oh kalau iya, 100 ya. itu kayaknya kebalik kok. Figure 537 sama 36. Kayaknya 3 itu dari figure 536 enggak sih? Oh iya betul. Jadi aku lihat-lihat kebalik kayaknya. Iya, kok itu Betul, kebalik. Benar ya? Oh iya Thank you, betul. kok. Yang 1,22 itu dari 537. Dari 5,37 ya. Jadi tekanan 100. Nah, kalian lihat tuh di tekanan 100. Tekanan 100. Seret. Konvensional shell and tube ya, yang garisnya yang paling atas paling tinggi itu ya. 100 itu ada di 0,4, 0,3, 0,2 lebih dikit. Ya. Dia bacanya 1,22. Jadi di 1,2 lebih dikit. Di 1,2 lebih dikit. Jadi bacanya 1,22. Karena ini kan lock ya. Lock ya. Jadi memang kelihatannya dia agak di tengah-tengah gitu, tapi ya itu dia bacanya pasti kurang dari separuh. Nah, nanti kalau kita ulangan kuis ujian harusnya lo ya bacanya nggak ada yang sama. Tapi pasti kalian banyak yang sama ya kan. Jadi kalau pelajaran pasti komplain, kok nanti kalau bacanya nggak sama nggak apa-apa ta. Tapi waktu ujian sama semua ya kan. It's amazing ya kan. Itu buat bantu kokonya biar makin gampang ngeceknya maksudnya. Ya, kita harus saling bantu. Saling bantu atau kok ya itu Hmm. maksudnya. Tapi kalau saya kan lihat dari grafiknya sih 1,3 ya, Bu ya. Nggak sampai 1,3 ya. Maksudnya kalau misalkan dilihat sekilas, kalau misalkan 100 diangkat ke atas, 100 bar gauge diangkat ke atas sampai ke konvensional shell and tube itu sekilas aku lihatnya 1,3 sih, kok. Bukan. Jadi kamu Enggak ya? ngelihatnya yang double pipe scrap ball itu. Kalau 1,3. Kamu mesti ngelihat yang konvensional shell and tube. Jadi yang itu loh. Yang sebelah kirinya, paling kiri sendiri, paling atas. Ya. Di bawahnya itu. Yang lebih landai. Garisnya lebih landai. Walah, bukan yang menjulang tinggi itu bukan ya, kok ya? Walah. Yang menjulang tinggi itu double pipe scrap ball. Oh, oke. Aku salah lihat sebentar. Oh iya. Sekitar 1,23-an lah 2 ya. something ya kan. Oke, makanya butuh latihan ya kan. Nggak bisa cuman tahu teorinya gini-gini. Nah, pasti nggak nutut. Jadi akhirnya depannya ngerjain, ya kan? Karena nggak nutut waktunya, belakangnya nyuntuh. Biasanya gitu. Nah, daripada gitu mendingan kalian dari awal kalian janjian. Kamu ngerjain yang ini separuh, gue ngerjain yang belakang. Nah, jadi nanti saling mengisi kan gitu kan ya. Daripada nggak nyambung depan sama belakang. Karena ini setiap alat kan beda-beda ya kan. Yang paling susah ngitungnya nanti adalah reaktor ya. Jadi gini, nggak ada di sini alat reaktor. Adanya adalah reaktornya itu apa? Oh, reaktor CSTR berpengadu. Oke, jadi ada apa aja di situ? Ada vessel, ada agitator, ya, ada heat exchanger, ya. Berarti satu soal itu ada 3 figure yang harus dilihat. Gitu. Kolom destilasi ada apa aja? Ada vessel. Nah, lihat vessel pun 2 macam ya, ada vertikal ada horizontal. Ada vessel, terus ada apa?
ada heat exchanger, ada juga tray-nya, ya kan? Nah, itu figurnya juga beda-beda. Jadi makanya ini latihan untuk pakai figure gitu ya. Oke, nah ini masukkan ke persamaan terakhir, hasilnya 6,7. Bisa nggak? Masukkan ke persamaan terakhir hasilnya 6,7. Ya sebenarnya kan persamaannya yang ini ya. Persamaan yang ini ya. Cuman tadi kan nggak ada FP. Sekarang FP-nya ini kamu kalikan 1,22. Jadi sama kayak tadi, ngasilin 5,8. Kan pakai persamaan ini, tapi FP-nya 1 kan? Yang di video sebelumnya, kita ngasilin FBMA ini 5,8. Tapi dengan memasukkan FP-nya 1. Nah, karena kalau misalnya faktor tekanan itu ada, ternyata nggak 1 ATM. Wah, dia 100 gauge. Oke. Kalau 100 bar gauge, maka dilihat FP-nya ternyata 1,22. Makanya FP-nya dimasukkan 1,22. Ketika masukkan FP-nya 1,22, ini hasilnya 6,7. Ini ya. Nah, itu kalian bisa coba nanti. Betul atau enggak? Atau 6,7 ini bisa langsung dilihat di 538. Jadi, kalian masukkan FP-nya berapa? 1,22. Ya. FP 1,22, terus kemudian faktor materialnya dari 3. Berarti berapa tuh? 3,6. 3,66. Nah, ya coba kalian 3,66, tarik garis di situ, FP kalian 3,66, tarik ke atas. 3,66. Seret, ya hasilnya sekitar mungkin 7 lah ya. 7. Ya 71 lah ya. Ya enggak? Sekitar 7-an lah, ya kan? Iya, segituan kurang lebih. Ya. Ya enggak lari jauh-jauh lah. Oke, jadi tadi kita sudah coba apa aja? Kita sudah coba kalau pertama kali tabel 52 ya. Kondisi standar bahannya CS. Dan kalau tanpa dikasih tahu kondisi standar selalu bahannya CS ya, carbon steel. Terus kita ubah. Oke, kalau gitu coba sih kalau bahannya SS. Tapi nggak diapa-apain. Kita tidak tahu kenapa kok bahannya SS, nggak tahu ya kan. Anggap aja karena mungkin larutannya korosif, jadi harus SS, ya kan? Tidak ada perubahan tekanan, tidak ada apa gitu kan. Itu yang kedua kita coba. Ya kan? Yang tadi hasilnya FBM-nya 5,8, ya kan? Terus oke, kalau gitu yang lengkap. Bahan SS 100 bar gauge. Nah, hasilnya kan tadi yang tadi 0,7 dari figure 538 hasilnya 6,7 atau 7 lah gitu. Nah, sekarang gimana kalau tetap CS tapi tekanannya 100 gauge? Jadi tetap CS, tekanan yang di 100 gauge. Berarti apa? F materialnya 1. Ya, F materialnya 1. Ya, FM-nya kan 1 ya. CS itu 1 kan? Saya lanjut tadi. Kalian lihat dari figure 536. 536, heat exchanger CS. Ya, FM-nya 1. Oke. Terus dari 537, pressure-nya 100. Berarti FP-nya 1,22 tadi, ya kan? Nah, terus ke 538. 1 kali 1,22. Berarti hasilnya dianggap 1,22. Ya. Kalian tarik garis di situ, hasilnya sekitar 3. Ya, 3,5, 3,6 ya. Betul nggak? 3,47 Pak Koko. Ya. Ya, di sini dikasih 3,5 sama dia. Jadi 35.000. Nah, ini lebih mahal daripada yang pertama ya. Kalau lihat tabel 52, asalnya berapa per modulnya? 31.800. Ini sekarang karena tekanan naik, jadi harganya lebih mahal, 35.000. Ya, ini contohnya heat exchanger ya. Jadi yang lain bisa
Nah, dengan prinsip yang sama. Ada yang mau tanyain? Kok tadi dapat angka itu dari grafik atau gimana kok? Yang Yang mana? 3.500. Sorry, yang 35.000. 35.000 dari 538, figure 538. Oh, langsung ke figure. Atau kalau kalian mau ngitung juga sama. Kalau mau ngitung ya enggak apa-apa, ngitungnya pakai ini kan. Oh, Pakai ya soalnya tak tema. coba ngatek sih tadi. Ya, kira-kira sama. Bukan satunya 4, satunya 7, itu enggak. Oh iya, oke. Nih, pakai rumus ini. Masukkan ini, FBMCS-nya 3,18, 1 0,7 ya kan? FV-nya 0,45, ya FMA-nya 1, FV-nya 1,22 ya kan? Kalian masukkan hasilnya ya sekitar 3,5-an tuh. 3,4 something lah mungkin ya. Oke, nah, kita udah sampai bare modul ya. Memang biaya terbesarnya perbedaannya ada di bare modul karena kan bare modul itu kan modul naked, modul telanjang ya kan, nggak peduli di mana gitu kan modul telanjang. Itu yang sangat dipengaruhi oleh kondisi apa yang kalian kerjakan, tekanan berapa, cairannya apa, kimianya apa, gitu kan ya. Nah, terus kemudian berikutnya seperti juga di tabel 52 ya, bahwa kita akan berikutnya ke kontingensi NV. Semakin parah, maka kontingensi NV juga semakin mahal dong. Ya enggak? Kalau ada apa-apa kecelakaan, semakin mahal dong kalau alatnya semakin mahal. Contoh kalian naik Honda. Naik Honda kecelakaan. Nah, dibandingin sama naik BMW kecelakaan. Pasti lebih mahal naik BMW kecelakaan ya. Jadi kontingensi dan fee-nya pasti jadi tetap dipengaruhi. Jadi tetap lebih mahal ya. Nah, jadi CBM-nya lebih mahal kan daripada CBM CS ya. CBMA lebih mahal daripada CBM CS. Jadi CTMA-nya 1,18 kali CBMA, bukan CBM CS. Ya kan? Nah, biaya di dalam rekondisi adalah auxiliary facilities ya. Jadi gedungnya, kantornya apa segala macam kan sama aja. Ya kan? Mau produknya kalian apa aja, gedungnya, kantornya kan sama aja. Jadi makanya harus ditambahin dari yang bahannya standar. Ya, dari yang kondisi standar bahan CS. Jadi itulah kenapa tadi saya ngomong kalau ngitung grassroots capital maka kalian harus menghitung semua dengan kondisi standar plus dengan kondisi sesuai dengan soal. Jadi kalian harus bikin dua ya. Oh standarnya gini harganya. Oh ini kalau sesuai soal ini harganya segini. Kenapa? Karena sesuai soal kalian butuh CTMA. Ngitung CTMA ini adalah sesuai soal. Karena CTMA ini dari sini kalian butuh CBMA. Ya. Nah, dan kalian butuh kalau total modul kondisi standar. Makanya total modul kondisi standar harus butuh CBM CS. Ya, CTM CS adalah 1,18 kali CBM CS kan. Jadi butuh CBM CS. Jadi setiap alat harus kalian cari juga kondisi standarnya. Di soal tidak ada ngomong ini standarnya sekian, nggak ada. Jadi kondisi standar selalu adalah ya seperti ini nih. Suhu normal, tekanan normal, bahan tidak korosif, ya kan? Semua baik-baik saja dan bisa pakai bahan yang paling murah, yaitu karbon steel. Oke, karbon steel tidak korosif ya, semua gorong-gorong di kota selalu pakai karbon steel. Kalau kalian tidak tahu karbon steel. Oke, jadi untuk menghitung grassroots kita harus punya dua total modul, yaitu total modul sesuai soal
CTMA, ya kan? Dan total modul kalau kondisi standar. Ya. Oke, terus partisipannya sekarang kok lebih banyak daripada yang tadi pertama. Oke, kita langsung lanjut ya. Nah, di tabel 52 dan seterusnya yang kita bahas tadi, alatnya hanya satu kan? Heat exchanger, tok. Shell and tube exchanger, tok. Satu saja. Sedangkan pabrik kalian nggak satu dong alatnya. Pasti banyak kan? Jadi kita lihat tabel 58. Contoh di tabel 58. Oke. Tabel 58. Kalau di buku saya halaman 322. Ya. Jadi ini pabrik didirikan dengan daftar equipment, daftar peralatan yang dipakai ada di tabel 57. Terus kemudian PFD-nya ada di figure 562. Ya, ini total flow ya. Total flow untuk menghitung capital dari pabrik. Ya, untuk menghitung capital dari pabrik. Jadi sampai bab 5 ini ya. Kita sampai bab 5 ini terus kita nanti kuis. Tabel 58 ini ada berbagai macam ini sesuai dengan kondisi yang ada di pabrik ini. Ya, ya. Jadi pabriknya adalah Alkylate Splitter Module, dibuat di Amerika tahun 84. Tahun 84. Di mana 84 itu CEPC-nya 350, sedangkan figure kita tahun 82, CEPC-nya 315. Oke. Kapasitasnya 3,92 kali 10⁸, bla 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 itu. Nanti kita akan bahas setelah kuis untuk kapasitasnya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar dulu ngitung alatnya ya. Kita belajar ngitung alatnya. Oke. Pertama kita cari harga CP di tahun yang diinginkan. Oke. Jadi semua CP dari figure akan dikalikan 1,11. Dari mana 1,11? Itu 350/315 guys. Ya, kok perbandingan dengan indeksnya kok. Ya, perbandingan indeks. Jadi kita semua harga dari figure kita kalikan 1,11. Oke. Sekarang pertama apa? Heat exchanger ya. Heat exchanger itu figure 5. Jadi kalian tinggal ngikutin video ini sebenarnya. Heat exchanger lihat di figure 536 ya. Kalian lihat di figure 536. Kalian dapat CP. Yang floating head 5.000. Yang reboiler 42.000. Floating head juga ya kan. Condenser floating head 16.000. Distillate cooler 12.000. Nah, itu lihat di 536. Kalian cari sendiri ya. Udah gede kan? Kalau ada yang nggak dapat nanti bisa WhatsApp saya pribadi ya. Kalau ada yang nggak dapat, oke? Ntar kelamaan. Jangan lupa di situ ada cara untuk cari CP-nya. Kalau heat exchanger itu sangat tergantung dari apa? Luas permukaan ya. Jadi itu luas permukaan 20, 240, 150 itu sangat berpengaruh. Ya. Terus bare modul faktor. Nah, bare modul faktornya dari 5 bare modul faktornya dari
Heat exchanger bermodul faktornya dari 538 ya. Ini ya, heat exchanger dilihat dari 538 ya. Jadi heat exchanger tadi untuk cari harga CP-nya yang 5.000, 42.000, 16.000, 12.000 ya, itu dari 536. Ya kan? Setelah itu yang kedua, kalian cari FBM ya, bermodul faktor ya. Kalian cari bermodul faktor. Ini dari mana? 538. 538 ya. Oke. Nah, terus kemudian CBMCS itu berarti didapatkan dari FBMCS kali CPCS ya. Jadi kayak itu 18K. Itu dapat dari mana? 3,2 kali 5.500. Jelas? Jadi kayak itu loh, feed preheater ya, heat exchanger jenis yang pertama. Feed preheater ya. Spesifikasi luas permukaannya 20 meter persegi. Kalau kita cari di figure 536, hasilnya 5.000. Terus karena beda tahun, jadi kita kali 1,11 ya. Karena ini tahun 84. Jadi 5.500. Ya. Itu bisa dapat 5.000 dari mana ya, Ko ya? Kan itu kan preheater ya, itu kalau nggak salah. Ya, floating head ya, Ini shell and tube ya. preheater. Terus kalau misalkan dari figur 536 itu kita ngelihatnya dapat 5.000 dari mana ya, Ko ya? Kan luasannya itu kan 20. Tadi Nah, kan 20 20 kan? ya udah dapat tuh. 10 terus ada 1 kan? 20 kan? Ya, 20. Nah, terus tarik ke atas. Kan itu yang floating head tuh. Iya. Ya, floating head ya. Berarti dia ngelewatin yang satu yang garis putus-putus, terus ngelewatin garis yang nggak putus, 1, kedua ya kan? Iya, Ko. Ya, betul kan? Sebelum angka 3, 2 kali sebelum angka 3, 3, 4, 5 ya kan? Pas lah, 5.000 lebih dikit. Iya, oke. Ya kan? Oke, Ya kalau Ko. kamu bacanya misalnya 5.200 atau 5.100, it's okay ya kan? Dia bacanya 5.000. Jadi kebanyakan di buku ini sih bacanya itu selalu di bawah garis. Jadi garis itu kan tebel kan. Dia selalu ambil yang paling bawah ya dari yang disentuh garis itulah. Nah, itu dapat 5.000 ya kan? Terus kali 1,1 jadi 5.500. Nah, terus kita ke figure 538. Ya kan? Dapatlah chip FBM-nya 3,2. Ya kan? 3,2 ini dari yang pertama. Jadi dia FP kali FM-nya 1. FP-nya 1, FM-nya 1 kan? Kan pakai CS dia. Jadi kan yang di garis pertama itu kan, tapi yang di garis paling atas. Ya kan? 1 ATM garis paling atas. Ya 3, sekian lah, ya kan? Kalau ngambil garis itu dinilai yang paling bawahnya garis. Jadi garisnya kan lumayan tebel tuh. Ya bacanya itu 3,2. Ya kan? 3,2 sehingga bermodulnya 18K. 18K dari mana? 3,2 kali 5.500. Oke? Oke. Terus setelah mendapatkan CBM modul ditambahkan semua hasilnya 268K itu. Oke, bisa ngikutin? Nah, begitu juga dengan proses vessel. Pompa, drum, dicariin semua. Ya, figurnya figure mana aja ada di sini, di video ini. Ya, jadi kalian lihat cara pertama
cara kedua, cara pertama, cara kedua, gini ya. Oke? Terus bermodulnya dihitung semua sehingga menghasilkan 988.000. Semua alat dihitung semua untuk menghitung bermodul dulu ya kan? Nah, terus ditambahin 0,18 yang 178K itu jadilah total modul. Ya. Dari total modul itu terus ditambahin auxiliary segala macam kali 0,3 dari total modul hasilkan 350K. Jadi sehingga dapatlah total yang dibutuhkan untuk grassroots membangun pabrik ini dari nol adalah 1,5 juta dolar. Ya. Ya kan? Di sini 1,5 juta dolar. Ya. Perhatikan ya, di dalam tabel 58 ini kondisi tidak ekstrim. Jadi dia hanya menghitung satu saja kondisi standar. Sedangkan soalnya nanti kan pasti kondisi ekstrim. Jadi kalian akan menghitung kondisi ekstrim sesuai soal dan kondisi standar untuk menentukan grassroots capital. Ya, kenapa? Karena grassroots capital adalah total modul capital sesuai soal ditambahin 0,3 dari total modul yang kondisi standar. Ini ya. Nah, kalau di sini di contoh tabel 58 ini hanya dihitung satu saja. Kenapa? Karena dia soalnya ya memang standar. Jadi tidak perlu ngitung dua kali dia, kan yang soalnya standar semua. Jadi di tabel 58 ini semua soalnya yang ngitungnya kondisi standar. Nah, ini adalah kita menghitung capital cost. Selain capital cost, nanti kita butuh working capital. Working capital itu ada overhead, ya kita ngitung berapa listrik yang dibutuhkan, berapa steam yang dibutuhkan. Itu nanti setelah kuis. Kita masih punya 2 minggu ya buat ngitung itu, bab 6. Jadi bahan kuisnya sampai di sini doang, saya bab 5 doang. Tapi untuk supaya kalian bisa membaca soal dengan baik, silakan baca bab 1 sampai bab 4 ya. Tidak masuk di dalam RPS-nya AKK untuk menjelaskan setiap alat dari teknik kimia. Jadi diharapkan konsentrasinya di pembahasan keuangan. Ini kalian ada yang ngambil kecepatan nggak? Kecepatan semua atau memang semesternya ini? Cepetan kok. Nah, kalau Saya kecepatan cepet juga. bacao bab 1 sampai bab 4. Bacao. Kalau enggak kalian sudah baca Jean Koplis Jami atau kalian baca Karen. Jami. Enggak perlu baca bab 1 sampai bab 4. Tapi kalau belum silakan baca bab 1 sampai bab 4. Minimal lah. Kalau enggak ya kalian nanti toh juga kalian butuh TA, kalian harus buka-buka. Ya kan? Waktu TA, waktu kompre kalian harus buka-buka untuk Ginkoplis, untuk Karen, untuk ya segini-gini nih untuk mengenal alat itu dipakai apa aja. Ini ditanyain kan konsep kalau TA tuh. Loh kenapa kamu pakai ini? Kenapa kondisinya kayak gini? Kenapa? Bukan cara ngitungnya. Kalau cara ngitungnya kan sudah kelihatan dari soalnya ya. Kelihatan dari soal. Maksudnya kalian ngerjain mata kuliah kalian tuh kan sudah bisa. Ngitungnya apanya udah bisa. Tapi kalau ngobrol kan kelihatan kan. Sebenarnya kamu ini ngerjain sendiri enggak? Kamu ini nyontoh terus apa enggak? Gitu kan kalau TA kan kelihatan. Ngerti nggak kamu yang kamu kerjakan ini? Kan itu yang mau ditangkap waktu kamu TA kan. Jadi lebih baik kan ngerti mulai sekarang. Sangat memudahkan kalian menjalani
kuliah di teknik kimia. Oh, tadi kalau kondisi standar FPFM-nya 1 ya, Kak ya? Ya, FPFM-nya, FP-nya 1, ya Ya. kan? FM-nya mengikuti bahan CS di alat itu ya. Di figure-figure yang lain. Tadi kan kita pakai figure heat exchanger. Ya. Tadi kita pakai figure heat exchanger. Ya. Kalau misalnya alatnya bukan exchanger, FM CS-nya belum itu 1. Ada FM-nya yang enggak 1. Jadi kalian lihat figure-figurnya ya, tergantung figure-figurnya. Dilihat di figure itu CS-nya berapa. Gitu ya. Oh ya, kok misal kok. Ya. Misalkan ini kita pakai bahan misalkan contoh ya kok ya, stainless steel tapi dia kondisi standar. Berarti kan FM-nya 3 kan kok. Misalkan heat exchanger ya kok ya. Berarti Ya, kan FM 3. FP-nya 1. FP-nya 1. Oh, oke, paham kok. Oke. Kayak misal ya, kebanyakan ini lebih gampang sih, yang lain langsung diketok FBM. FM. Ya kebanyakan CS 1 ya, tapi belum tentu 1 masalahnya. Oke, pokoknya kalian lihatlah di figure itu berapa FM-nya ya. Kalau untuk CS. Jadi maksudku jangan langsung digepuk pokoknya CS berarti 1 gitu, jangan ya. Berarti CS ini 1 kalau misalkan heat exchanger kan Bu. Kalau misalkan alatnya beda kan tergantung alatnya kan Bu. Iya, betul. Kalian lihat di figure alatnya ya. Oke, kok. Kasih kok. Seperti kita yang ngobrol kemarin bahwa kita akan kuisnya berarti sama ya, jam yang sama, jam 7 malam sampai jam 8:30 ya. 8:30 jadi 90 menit. Apakah ada yang mau merubah, ada yang protes? Karena pelajaran kita kan harusnya jam 5.35. Atau ada yang mau pagi juga boleh. Kemarin kita sudah bahas, tapi akhirnya kemarin keputusannya terakhir kebanyakan yang mau di jam 7 ya. Ada yang keberatan? Apa sih kok? Kata yang lain nih. Oke. Yang lainnya? Ada yang keberatan? Aku oke kok jam 7 kok. Biasa kok. Oke. Waktu kita tinggal kurang dari 1 menit. Nyalain videonya, tak screen capture ya. Oke, kita foto bersama. Oke, thank you guys. Selamat belajar. Kalian kalau ada pertanyaan silakan langsung WhatsApp aja, pribadi atau di grup juga boleh. Oke, kasih Oke. kok. Thank you ya. Selamat malam.